Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Kak Hans dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas matematika kelas 12, yaitu adalah pembahasan kita tentang elips. Nah, nanti kita akan membahas dua hal di pertemuan ini. Yang pertama yaitu adalah tentang persamaan elips. Yang kedua yaitu adalah tentang persamaan garis singgung elips yang bergradien M. Baik, kita langsung simak saja. Yang pertama yaitu adalah tentang persamaan elips. Sahabat gemar matematika, yang harus kita pahami pertama yaitu adalah elips mempunyai dua jenis. Yang pertama ada elipsnya horizontal seperti yang digambar. Yang kedua ada elips vertikal. Nah, nanti akan kita bahas kedua-duanya. Untuk elips yang horizontal, elips yang bentuknya adalah horizontal, kita persamaan umumnya yaitu adalah x kuadrat per a kuadrat ditambah dengan y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Ini adalah elips dengan pusat 0,0. Untuk mengetahui elipsnya berpusat di 0,0, sahabat gemar matematika bisa lihat pada persamaannya. Jika dia hanya x kuadrat saja, maka dia berpusat di 0,0. Dan juga y merupakan y kuadrat saja, maka pusatnya 0,0. Jadi jika dua-dua ini merupakan x kuadrat dan y kuadrat saja, maka dipastikan persamaan itu persamaan elips dengan pusatnya adalah 0,0. Terus bagaimana jika yang berpusat di A, B gitu ya? Atau yang berpusat di H, K gitu ya? Karena A, B-nya A-nya adalah sebagai penyebutnya nanti di sini, maka yang berpusat di H, K. Maka bentuknya adalah x minus h gitu kuadrat per a kuadrat ditambah dengan y minus k kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, ini adalah bentuk umum dari persamaan elips. Terus bagaimana kita membedakan dia vertikal atau horizontal gitu ya? Vertikal atau horizontal. Sahabat bisa cek pada persamaannya atau pada soalnya nanti. Jika yang berada atau penyebut ya, saya lebih senang nyebutnya adalah penyebut. Penyebut dari X lebih besar dibandingkan penyebut dari Y, maka persamaan tersebut persamaan elips yang horizontal. Lalu bagaimana sebaliknya? Jika penyebut dari Y lebih besar dibandingkan penyebut dari X gitu ya, maka dipastikan itu adalah elips yang vertikal. Oke, sebagai contoh misalkan Kak Hans punya seperti ini nih. Saya punya x kuadrat per 9 ditambah dengan y kuadrat per 25 sama dengan 1. Nah, ini sahabat bisa lihat bahwa penyebut dari y merupakan 25 nih angkanya, lebih besar daripada 9. Berarti elips ini bentuknya adalah vertikal. Lalu, jika saya punya soal yang berbeda, x per 25 misalkan, ditambah dengan y kuadrat per 16 sama dengan 1. Kalau kita lihat ternyata penyebut dari si x lebih besar dibandingkan dengan y. Ya, dari penyebut yang y. Maka dapat dipastikan
bahwa elips tersebut merupakan elips horizontal. Oke, itu nanti akan kita bahas lebih lengkap ya pada pertemuan kali ini. Lantas, apa saja yang merupakan unsur-unsurnya ya? Unsur-unsurnya. Yang pertama nih, kalau kita tentang pusat dari elips gitu ya. Jelas kita bisa lihat dari persamaan. Jika dia x kuadrat ditambah y kuadrat ya dengan pernya masing-masing, maka sudah dipastikan bahwa ini pusatnya 0,0. Tetapi jika dia x min h kuadrat per a kuadrat ditambah y minus k kuadrat per b kuadrat, maka ini adalah pusatnya adalah di h, k. Unsur-unsur lainnya yang akan kita cari itu ya. Pertama itu adalah puncak. Puncak dari elips. Nah, sahabat gemar matematika, untuk puncak ini cara penentunya cukup gampang ya, cukup gampang. Yang pertama nih, kita harus tahu dulu. Dari panjang nih ya. Dari sini sampai ke sini, yang ini nih yang warna hijau ya, yang warna hijau. Dari sini sampai sini itu disebut dengan yang namanya sumbu mayor. Sumbu mayor itu adalah sumbu terpanjang. Oke ya, perlu diingat dulu. Sumbu mayor merupakan sumbu terpanjang. Terus, sedangkan yang satunya itu adalah disebut dengan sumbu minor. Sumbu minor itu adalah sumbu yang lebih pendek. Nah, jadi kalau sumbu minor itu adalah yang dari B1 ke B2 ya. Nah, ini yang warna merah. Itu adalah sumbu minor. Terus untuk yang A ya, yang A ini A kuadrat, ini kan A kuadrat ya. Yang A kuadrat, A-nya itu sendiri jarak dari titik pusat ke sumbunya ya. Jarak titik pusat sampai ke A gitu ya. Oke. Nah, dari sini ke sini itu adalah disebut dengan A kecil. Maka panjang sumbu mayornya dapat kita tentukan. Kalau dari pusat sampai ke A1 itu adalah A kecil, berarti dari pusat sini ke A2 pasti A kecil juga. Ya. Maka sahabat bisa dapatkan bahwa sumbu mayor atau sumbu terpanjangnya yaitu adalah A tambah A, yaitu adalah 2A. Nah, yang B1 ke B2 disebut dengan sumbu minor. Panjangnya sumbu minor ini dari pusat ke B1 panjangnya adalah B kecil. Panjangnya adalah B gitu ya. Maka secara matematis berarti sumbu minor itu sama saja dengan 2B. Oke. Terus kita akan mencari berapakah puncaknya gitu. Nah, puncak ini berarti kita bisa tentukan kalau pusatnya adalah 0,0, puncaknya adalah bergeser sejauh A ke kanan dan juga bergeser sejauh A ke kiri. Jadi puncak itu kalau dia horizontal ke kanan dan ke kiri yang panjang atau berada di sumbu mayor. Itu yang perlu dipahami. Berarti kalau dia geser ke kanan, ini pusatnya 0,0, geser sejauh A. Yang bergeser itu adalah posisi X-nya. Yang pertama ini adalah X, yang kedua adalah Y. Yang bergeser adalah X-nya. Berarti puncaknya yaitu adalah 0 ditambah A, yaitu adalah A, 0. 0-nya nggak berubah gitu ya. Nah, itu puncaknya. Puncaknya adalah untuk yang ke kanan. Yang ke kiri berarti 0 kurang A, karena dia ke kiri. Kanan plus, kiri minus. Berarti di sini puncak bisa kita tulis, rumusnya adalah plus minus. Ya, plus minus A, 0. Nah, gitu ya. Terus berikutnya.
puncak kita udah paham nih bahwa puncak adalah ke kanan atau ke kiri gitu ya. Berikutnya yang perlu kita cari yaitu adalah unsur-unsur yang kedua selain puncak. Kita juga bisa menentukan yang namanya fokus. Fokus. Oke. Untuk fokus ini mirip seperti puncak. Jadi sahabat sekalian, fokus sama seperti puncak, mirip sekali. Hanya saja kalau fokus tidak sampai ke keliling elips, tapi berada di sini nih. Nah, itu fokus. Artinya jarak dari titik pusat ke F. Itulah yang disebut dengan fokus. Panjangnya yaitu adalah C. Ya, kita sebut dengan C. Berarti, sahabat sekalian, kita bisa cari ya, fokus ini untuk yang ke kanan yaitu adalah C, 0. Kenapa C, 0? Karena yang bergeser dari X-nya ke kanan gitu ya. Sejauh C, yaitu C, 0. Dan juga dari 0,0 ke kiri, sejauh C juga, berarti plus minus. Nah, gitu ya. Simpelnya seperti itu. Jadi yang berubah itu hanya di posisi X-nya. Berarti tugas kita ada tugas baru nih. Ternyata di sini ada C, sedangkan dari soal nggak ada. Berarti sahabat gemar matematika harus tahu apa sih rumus C gitu ya. Nah, rumus C ini simple, teman-teman sekalian dan sahabat gemar matematika. C itu bisa teman-teman cari dengan cara akar dari A kuadrat dikurang dengan B kuadrat. Nah, harus diingat di sini. A kuadrat ini A adalah sumbu mayor. Bukan sumbu mayor ya. A itu adalah setengah dari sumbu mayor. Atau yang terpanjang gitu ya. Jadi A itu adalah yang paling besar. Atau penyebut yang terbesar. Atau setengah dari sumbu mayor boleh. B itu adalah setengah dari sumbu minor. Nah, jadi jangan sampai terbalik nih. Untuk rumus di horizontal maupun vertikal sama rumusnya. C itu adalah A kuadrat minus B kuadrat dengan persepsi bahwa A itu harus lebih besar daripada B, persepsinya. A harus lebih besar daripada B. Nggak boleh terbalik. Ya. Nah, itu fokus. Jadi fokusnya bisa kita cari. Berikutnya yang perlu kita tentukan yaitu adalah setelah kita menentukan fokus, kita sudah dapat titik puncaknya gitu ya. Yang berikutnya adalah kita akan menentukan yang namanya direktris. Ya, direktris. Nah, untuk direktris ini yaitu adalah garis di depan dari depan dari elips ya. Atau depan dari puncak elips, puncak kiri maupun puncak kanan. Nah, untuk menentukan direktris ini, teman-teman atau sahabat gemar matematika sekalian bisa dengan menggunakan rumus dasarnya ya, X ya, karena dia horizontal, X sama dengan ini ya, berarti X sama dengan H gitu ya, puncaknya atau pusatnya gitu ya, pusatnya H plus A per E. Ya, jadi A per E. Jadi H plus A per E. Karena dia horizontal. Atau bisa juga nih, karena kita belum belajar E ya, teman-teman, sahabat gemar matematika bisa juga X sama dengan H gitu ya, plus A kuadrat per C. Nah, ini kalau A kuadrat dan C kan ada ya. Oke, nah ini untuk yang direktris. Karena dia kiri dan kanan, ya kiri dan kanan, maka sini adalah plus minus. Jadi pada saat dia mau mencari direktris D1 berarti plus, mencari D2 berarti minus. Itu untuk direktris ya, itu direktrisnya. Terus lantas kita akan mencari kembali yaitu adalah
Apa itu E? Karena kita punya E ya. E ini disebut dengan eksentrisitas. E adalah eksentrisitas. Eksentrisitas. Nah, untuk menentukan E ini, kita bisa gunakan rumusnya adalah C per A. Nah, jadi teman-teman, sahabat gemar matematika, bisa menggunakan rumusnya C per A. C-nya tadi adalah ini, cara mencarinya, A itu adalah setengah dari sumbu mayor. Dan unsur yang terakhir ya, yaitu yang disebut dengan latus rectum. Latus rectum itu adalah yang kalau digambar itu adalah yang berwarna merah nih. Nah, yang ini ya. Panjang ini itu disebut dengan latus rectum. Yang melalui titik pusat gitu ya, melalui titik pusat itu tegak lurus dengan sumbu mayor itu disebut dengan latus rectum. Nah, untuk latus rectum ini sahabat gemar matematika bisa dengan menggunakan rumus harga mutlak 2B kuadrat dibagi dengan A. Nanti rumus-rumus ini bisa kita gunakan gitu ya untuk untuk soal-soal dalam elips gitu ya. Ini adalah untuk yang merupakan puncaknya 0,0. Lantas bagaimana jika dia mempunyai puncak yaitu adalah H, K? Nah, ini simple teman-teman. Ya. Untuk dia puncaknya adalah H, K, maka tinggal diganti saja atau ditambahkan saja dengan pusatnya. Seperti puncak nih. Kalau kita udah paham, oh puncaknya adalah plus minus A, 0 nih. Berarti nanti jika dia pusatnya adalah H, K, maka puncaknya adalah plus minus A tambah H. Gitu ya. Koma K. Nah, gitu ya. Jadi plus minus A tambah H, koma K. Gitu. Nah, untuk yang fokus juga sama. Fokus juga sama, berarti fokus itu sama saja dengan plus minus C tambah H gitu ya. C tambah H dikomakan dengan K. Untuk eksentrisitas tidak ada perubahan, rumusnya tetap ini, eksentrisitas ya. Yaitu tetap C per A. Untuk latus rectum tetap sama, rumusnya tidak ada perubahan. Untuk yang C ini juga tidak ada perubahan rumusnya. Jadi yang berubah itu hanya rumus yang puncak dan fokus. Terus untuk direktris ya. Direktris ini sudah yang pusatnya adalah di H, K. Terus lantas bagaimana kalau seandainya pusatnya 0,0? Hilangin aja H-nya ya. Hanya dihilangkan maka A kuadrat per C atau H-nya dibuat 0. Nah, itu untuk persamaan elips yang berpusat di 0,0 dan H, K bentuknya adalah horizontal. Lalu untuk yang bentuknya vertikal, yang ke atas ya, ciri-cirinya kalau dari gambar ya. Kalau dari gambar, ciri-cirinya adalah dia ini ya, dia ke atas nih. Bentuknya adalah lonjongnya ke atas. Nah, untuk yang dia horizontal ini, maka bentuknya sama saja. Bentuk umumnya sama. Yaitu adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah dengan Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Hanya saja koefisien dari si Y itu lebih besar ya. Lebih besar kok koefisien. Penyebut dari Y lebih besar dibandingkan penyebut dari X kuadrat. Penyebut dari Y kuadrat lebih besar daripada penyebut dari X kuadrat. Ada yang nulisnya seperti ini. Ada juga dibalik tuh, ditukar ya. Ada juga yang nulisnya seperti ini. A-nya yang pindah, boleh. Jadi, sahabat jangan pusing. Karena kita belajar konsepnya. Konsepnya ini adalah yang lebih besar
berada di bawah mana gitu ya. Penyebutnya di mana? Penyebut lebih besar itulah yang merupakan elipsnya. Jika dia penyebut elipsnya lebih besar penyebut y-nya lebih besar daripada x, maka dia pasti vertikal. Oke ya. Nah, untuk rumusnya sama ya. Rumusnya sama, tidak ada perbedaan. Cuma yang membedakan adalah atas atau bawah. Kalau yang tadi, yang ini ya. Nah, ini kita copy aja. Kalau yang ini, rumus yang tadi kita buat untuk yang vertikal, yang horizontal, rumusnya adalah ini. Besar kali ya. Oke. Ya. Ini rumusnya tadi, bisa kita kecilin dulu bentar. Oke. Ya. Nah, ini. Ini rumus untuk yang horizontal. Terus bagaimana kalau dia vertikal? Bedanya hanya di sini doang. Untuk puncak ya, ini yang puncak. Untuk yang puncak ini, maka jika dia vertikal, puncaknya berubah. Jadi kalau dia vertikal, yang tadinya adalah plus minus A, 0, berarti puncaknya adalah 0, plus minus B. Nah, gitu ya. 0, plus minus B. Atau plus minus A ya, karena kita ngomongnya adalah ini yang lebih besar ya, plus minus A. Nggak masalah. Intinya plus minus sama yang sumbu terbesar ya, sumbu yang terpanjang. Atau jika dia pusatnya adalah H, K, berarti puncaknya adalah H, plus minus A tambah K. Ini untuk yang dia berpusat di H, K. Hanya ditukar saja ya, tukar posisi. Terus untuk fokus juga sama. Fokusnya yaitu adalah yang awalnya yaitu adalah ini ya, awalnya ini fokus adalah plus minus C, C plus H, K gitu ya. Maka fokus itu sama saja dengan H, plus minus C tambah K. Nah, yang berbeda lagi apa? Yang berikutnya adalah yang perbedaannya di sini nih. Di direktris ya, sedangkan yang lainnya sama. Untuk yang berikutnya perbedaannya adalah di direktris. Direktris itu apa? Kalau dia horizontal H plus minus A kuadrat per C. Direktris ini untuk yang dia vertikal ya, berarti Y sama dengan K plus minus A kuadrat per C. Nah, itu bedanya. Jadi, ditukar posisi. Bedanya pertukaran posisi saja. Sedangkan untuk yang lainnya seperti eksentrisitas, terus ini ya latus rectum, itu sama saja, tidak ada perbedaan. Oke, mudah-mudahan paham untuk penjelasan di awal. Nah, kita akan bahas tentang soal-soalnya. Ini untuk soal-soal untuk di persamaan elips. Ini gampang nih, ya. Tentukan persamaan elips dengan pusat 0,0, sumbu horizontal. Nah, ini berarti sumbu horizontal nih. Horizontal, berarti yang panjang, gini nih. Berarti horizontal, sumbunya gini. Ini 10, dia bilang ya. Ini panjangnya adalah 10. Sedangkan yang berikutnya adalah sumbu vertikal, berarti sumbu yang ke atas. Panjangnya adalah 8. Panjangnya yang ini, itu adalah 8. Berarti udah kita terlihat ya bahwa ini adalah pasti elips yang horizontal. Ya, dianggap bagus ya. Oke. Nah, ini elipsnya adalah horizontal.
Kalau seperti itu berarti, sahabat gemar matematika, soalnya hanya tentukan persamaan elips. Gampang banget. Persamaan elips tadi kan rumus umumnya adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah dengan Y kuadrat gitu ya, per B kuadrat sama dengan 1. Dia bilang horizontal. Horizontal dengan panjang 10. Nah, ini udah kelihatan nih. Berarti yang di bawah X itu harus 10 kuadrat. Betul? Ya salah gitu ya. Kenapa? Karena sumbu horizontal. Berarti kita tahu yang ini ya, yang ini. Karena dia sumbu horizontal, berarti nilai A-nya, ingat tadi, sumbu horizontal berarti sumbu mayor ya. Sumbu mayor itu sama dengan 2A. Berarti jika 2A itu sama dengan sumbu mayor, berarti sama dengan 10. Maka A-nya sama dengan 5. Secara otomatis, dapat B-nya sama dengan 4. Berarti persamaannya adalah X kuadrat per A-nya tadi adalah yang panjang, yaitu adalah 5 kuadrat karena dia horizontal gitu ya. Ditambah dengan Y kuadrat per 4 gitu ya, per 4 kuadrat sama dengan 1. Oke. Nah, dari soal ini kita bisa kembangkan ya. Kita bisa kembangkan pertanyaan-pertanyaannya. Pertama, kalau kita kembangkan, pusatnya sudah ada. Berapakah nilai A dan B? Sudah kita cari ya. A-nya 5, B-nya 4. Kita bisa tentukan misalkan pertanyaannya, berapakah puncak? Nah, berapakah puncaknya? Kalau dia berbicara puncak, berarti puncaknya adalah yang horizontal. Yang di sini sama di sini. Panjangnya, yaitu panjang dari pusat ke puncak, yaitu adalah A. Panjang dari sini ke sini juga adalah A. Pusatnya, yaitu adalah 0,0. Oke, berarti puncaknya gampang banget. 0 pindahkan ke kanan, berarti pertama, anggaplah kita puncaknya adalah A1 gitu ya. Di sini adalah puncaknya adalah A2. Maka puncak pertama A1 itu ke kanan, berarti A-nya tadi 5 ya. A,0 berarti 5,0. Ya. A-nya sama dengan 5. Terus untuk A2, A2 itu berarti ke kiri, yaitu adalah min 5,0. Nah, terus yang ditanya adalah fokus. Nah, berikutnya misalkan kita modif ya soalnya ya. Pertanyaannya adalah tentukan fokusnya. Nggak usah repot-repot. Fokus itu ya ada F1, ada F2 gitu. Tentu untuk mencari fokus, teman-teman semua, sahabat gemar matematika harus paham dulu nih, ada C-nya. Nah, berarti tugasnya adalah mencari C. C itu bisa kita cari dengan cara akar dari A kuadrat dikurang dengan B kuadrat. Dengan syarat A-nya harus lebih besar daripada B. Berarti A tadi kan sudah kita cari tuh, 5. Maka akar dari 5 kuadrat dikurang dengan 4 kuadrat. Maka sama dengan akar dari 25 dikurang 16. Gitu ya. Maka sama dengan akar dari 9. Nah, akar 9 ini sama saja dengan plus minus 3. Berarti F1 berada di sini nih. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah 3. Jaraknya 3. Inilah ada F1. Secara otomatis berarti karena dia pusatnya 0,0, F1 yaitu adalah 3,0. F2 berarti min 3,0. Berikutnya, misalkan yang tanya lagi, berapakah direktrisnya? Ya, direktris. Direktris berarti ada 2. Direktris kanan sama direktris kiri yang di sini nih. Direktris yang ini sama direktris yang di sini. Nah, gitu ya. Untuk mencarinya direktris itu berarti ada 2. Gitu.
Mencarinya berarti X sama dengan karena dia pusatnya 0,0, gunakan rumus yang tadi tuh. Hanya berarti 0. Rumusnya adalah A kuadrat per C. Oke, A-nya sudah ada. Ya, atau X sama dengan A-nya sama dengan tadi kita punya 5 kuadrat. C-nya yaitu adalah 3. Maka direktrisnya adalah X sama dengan 25 per 3. Nah, ini adalah untuk yang X1 gitu ya. X2. Untuk X2-nya, direktris yang keduanya berarti min, kalau dia satunya ke positif ya, satunya negatif, berarti min 25 per 3. Nah, ini hati-hati ya. Pada saat dia pusatnya 0,0, boleh langsung aja 25 per 3 minus X2-nya adalah min 25 per 3. Tapi kalau dia punya pusatnya adalah H, K, nggak boleh, harus cari ya. Harus cari. Kenapa? Karena nanti hasilnya akan berbeda. Tidak, plus minusnya nggak sama gitu ya. Yang sama tuh hanya yang pusat 0,0 saja. Dan untuk latus rectrum, kalian bisa cari juga ya. Untuk latus rectrum atau LR ya, latus rectrum itu adalah harga mutlak dari 2B kuadrat per A. Berarti ini gampang saja. 2 kali B-nya tadi adalah 4, kuadratkan dibagi dengan A-nya itu adalah 5. Maka akan dapat hasilnya 16 kali 2 yaitu adalah 32 dibagikan dengan 5. Oke, kelar sampai di sini. Untuk yang pertama gitu ya. Walaupun soalnya tadi tentukan persamaan, kita bisa modif ya. Biar teman-teman semua paham tentang persamaan elips. Nah, tadi adalah horizontal. Nah, ini adalah bentuk yang vertikal. Yang bentuk yang masih horizontal ya. Ini adalah bentuknya horizontal. Sama bentuknya horizontal juga. Oke. Untuk yang horizontal yang berikutnya adalah kenapa kok horizontal ya? Karena ciri-cirinya adalah kita bisa lihat di sini nih. Oh, 16 ini lebih besar daripada 9 dan berada di bawah si X. Berarti ini adalah si horizontal. Pertanyaannya, tentukan pusatnya berapa, panjang sumbunya, berarti ini pertanyaannya adalah sumbu mayornya berapa ya, mayornya berapa, sumbu minornya berapa. Dan posisi fokus ya. Nah, fokus berarti fokusnya F1-nya berapa, F2-nya sama dengan berapa. Oke. Nah, ini pertama ya. Kalau dia berbicara tentang pusat, mudah banget nih. Kelihatan nih pusatnya, bukan 0,0 ya. Pusatnya adalah si H, K. Nah, untuk menentukan pusat itu adalah di sini aja. Nih. Pusat rumus dasarnya kan adalah X minus A. X minus H. X minus H. Berarti kita dapat tuh pusat. Karena ada X, H, berarti pusatnya yaitu adalah 2. Oke. Dapat nih. Terus si ininya apa? Si yang untuk Y-nya ya, untuk pusat K-nya, kita lihat aja. Rumus dasarnya adalah X minus kok X. Y minus K. Ini kan plus 1. Sedangkan sini minus K. Berarti dapatlah si pusatnya. Dilawan aja ya. Simpelnya dilawan aja. Kalau dia minus jadi plus. Kalau dia plus jadi minus. Minus 1. Nah, dapat pusat. Oke. Dapat pusat ya. Nah, teman-teman udah dapat kita pusatnya sama dengan berapa. Berikutnya adalah kita menentukan panjang sumbu ya. Panjang sumbu. Untuk menentukan panjang sumbu mayornya berapa, panjang sumbu minornya berapa, tentu anak-anak harus tahu dulu ya. Teman-teman semua, sahabat gemar matematika semua, harus paham dulu berapa A, berapa B. A itu adalah sumbu terbesar, terpanjang. Maka saya bisa buat di sini ya, yang ini. A kuadrat itu sama dengan 16. Berarti nilai dari A itu sama saja dengan 4 ya, plus minus 4.
Terus berikutnya kita lihat lagi di sini nih. Nah, ini yang B. B sama dengan 9. B kuadrat tentunya. Berarti B sama dengan 3 plus minus. Untuk sumbu mayor, yaitu adalah 2 kali dari sumbu dari A ya. 2 kali dari A. Maka kita bisa tentukan berikutnya adalah sumbu mayor. Sumbu mayor. Nah, sumbu mayor itu adalah 2A. Simpel ya, A-nya sudah dapat. A-nya 4. 2 kali 4, 8. Sedangkan untuk sumbu minor, yaitu adalah 2B. B-nya dapat 3, berarti 2 kali 3, 6. Nah, kelar kita sumbunya ya. Posisi fokus. Nah, ini posisi fokus F1 dan F1 dan F2. Berapakah F1 dan berapakah F2? Untuk F1 dan F2, sahabat gemar matematika harus tahu dulu C. Maka cari dulu C-nya. C sama dengan akar dari sumbu terpanjang, yaitu adalah A kuadrat minus B kuadrat. Maka akar dari setengah sumbu terpanjang, yaitu adalah A tadi ya. A-nya tadi adalah 4, dikuadratin, dikurang dengan B-nya adalah 3 kuadrat. Hasilnya adalah akar dari 16 kurang 9, yaitu adalah akar 7. Nah, ini ya, plus minus. Berarti fokusnya, ini harus kita pahami nih. Ingat ya, fokus itu adalah dari pusat bergeser ke kanan nih. Nah, ini. Jadi kalau ilustrasinya seperti ini, kalau saya buat ilustrasi, ini ya. Oke. Saya buat ilustrasinya adalah jika pusatnya di sini nih. Nah, ini pusatnya. Pusatnya adalah 2,-1. 2,-1. Ini pusatnya. Terus fokusnya tadi adalah dia bergeser ke kanan. Panjang pergeserannya adalah akar 7. Nah, gitu ya. Yang bergeser berarti si X. Mudah saja. Kalau mau menggunakan rumus boleh ya. Tapi kalau misalkan logikanya adalah dia bergeser ke kanan karena horizontal. Berarti 2 ditambah akar 7. Komanya yaitu adalah koma min 1. Tetap ya. Nah, terus untuk yang ke kiri ini berarti sama saja. Karena dia ke kiri berarti minus 2 minus akar 7. Komanya adalah min 1. Mau dicari misalkan ya. Mau dicari misalkan berapakah 2 minus akar 7 itu dicari dengan angka desimal? Boleh. Atau dibiarkan seperti ini juga boleh. Nah, maka kita dapat si fokus. Fokusnya yang pertama yaitu adalah 2 plus akar 7,1. Ini adalah sebagai F1 gitu kan. Yang ini adalah sebagai F2. Kalau ditanya lagi, berapakah puncaknya? Sama caranya. Puncak. Ini adalah 2,-1. Puncak itu bergeser ke kanan. Sejauhnya adalah sejauh A. Dan bergeser ke kiri. Sejauhnya adalah sejauh A. Berarti kita punya puncak karena dia pusatnya adalah 2,1. Yang bergeser adalah A, si X ya. Bergeser sejauh A. A-nya tadi sama dengan 4. Yang ini berarti min 4. Karena dia ke kiri. Tinggal kita buat saja berarti 2 tambah 4 nih. Dapatlah hasilnya 6, min 1. Nah, inilah puncak yang pertama. Puncak yang kedua, yaitulah 2 dikurang 4. Berarti min 2, min 1. Ya. Mudah-mudahan sahabat gemar matematika paham untuk yang di persamaan elips. Oke. Nah, untuk ini sahabat bisa coba ya. Bisa coba untuk dikerjakan. Puncaknya, fokusnya, direktrisnya, eksentrisitasnya, latus rektum ya. Lengkap ya. Persamaan elipsnya seperti apa, nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, puncaknya berapa gitu ya. Dan di sini sudah disebutkan sumbu vertikal. Berarti ini adalah untuk persamaan elips yang vertikal. Terus bagaimana? Apakah sama seperti yang dijelaskan tadi? Sedikit berbeda.
Yaitu adalah kalau dia vertikal, berarti dia lonjongnya adalah ke atas atau tegak. Ini untuk siswa-siswi di SMA Negeri 13 Palembang sebagai tugas ya. Sebagai tugas nantinya untuk dicoba dikerjakan gitu ya. Ngirimnya adalah di link yang sudah saya share di grup kelas gitu ya. Berikutnya, kita lanjut ke persamaan garis singgung dengan gradien M. Nah, di sini ada dua juga nih. Sama ya. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Ini simpel. Kita harus paham rumusnya gitu ya. Sebenarnya rumusnya bisa dicari sih sebenarnya. Tetapi kita langsung gunakan aja rumus yang ada. Untuk elips dengan horizontal ya, yang bentuk seperti ini, maka persamaan garis singgung dengan gradien M itu bisa kita cari dengan cara Y sama dengan MX ya, plus minus akar dari A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini untuk posisinya yaitu adalah yang horizontal. Lantas, untuk yang vertikal itu hanya ditukar saja posisinya. Gitu ya. Ditukar posisinya yaitu Y ya, Y sama dengan MX-nya tetap plus minus akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat M kuadrat. Nah, ini bedanya. Jadi kalau dia vertikal, M-nya berada di B. Ya, M-nya berada di B. Sedangkan untuk yang horizontal, M-nya berada di A. Itu aja perbedaannya. Sedangkan yang lain itu tidak ada perbedaan. Oke ya, mudah-mudahan dipahami ya. Mudah-mudahan dipahami untuk persamaan garis singgungnya. Oke, nah ini contoh. Sebagai contoh untuk yang bergradien M. Pertama kita tentuin dulu nih, ini vertikal atau horizontal ya. Dilihat dari soalnya gitu kan sudah kelihatan ya, bahwa ini adalah bentuknya horizontal. Konsepnya tadi, horizontal jika koefisien atau penyebut dari X ya, penyebut yang di X ini lebih besar daripada penyebut yang Y. Penyebut Y kuadrat. Penyebut X kuadrat lebih besar daripada penyebut Y kuadrat. Berarti ini kita simpulkan bentuknya adalah horizontal. Yang kedua itu adalah M-nya. M-nya sama dengan 2. Oke. Berarti kalau M sama dengan 2, kita bisa langsung masukkan ke rumusnya. Yaitu adalah Y sama dengan MX plus minus akar dari A kuadrat ya. A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat. M-nya tinggal substitusi aja. Berarti Y sama dengan M-nya 2. X-nya kita tulis gitu ya. Plus minus akar. Nah, ini tinggal substitusi aja nih. A-nya, nah, kita bisa dapat nih sini nih. Kita A kuadrat sama dengan 9. Karena A kuadrat kan langsung aja ya. Terus kita dapat lagi di sini. B kuadrat sama dengan 4. Nggak usah cari A-nya, langsung ada A kuadrat berarti. Maka di sini 9 dikali M kuadrat, berarti M-nya 2 kali 2 kuadrat. Tambah B kuadrat yaitu adalah 4. Maka sama dengan Y sama dengan 2X plus minus akar dari 2 kuadrat 4. 9 kali 4 36. 36 tambah 4 yaitu adalah 40. Atau 2X plus minus
2 akar 10. Nanti sahabat gemar matematika akan dapat yang pertama, Y yang pertama atau Y1-nya gitu ya. Y1 sama dengan 2X plus 2 akar 10. Y2-nya yaitu adalah 2X minus 2 akar 10. Mudah-mudahan paham ya. Ini simpel kok, tinggal substitusi rumus saja. Asalkan teman-teman paham rumusnya ini, ingat rumusnya. Kalau nggak ingat bisa dicari, nanti bisa lihat juga ya. Beberapa di buku juga ada cara mencarinya. Nah, maka tinggal substitusi aja jika sudah paham tentang rumus. Oke. Nah, untuk yang ini ya, untuk yang ini silakan nanti dijadikan tugas kedua untuk siswa-siswi yang berada di SMA Negeri 13 Palembang. Next ya. Ini sama. Oh, sama ya. Sama tadi, oke. Yang kedua, oke. Yang ketiga nih. Kita mau menentukan persamaan garis singgung elips ya, yang pusatnya nggak di 0,0 nih, tetapi pusatnya adalah di H, K. Dan bentuknya adalah yang yang vertikal ya, yang vertikal. Nah, ini caranya sama. Sahabat harus ingat dulu rumusnya gitu ya. Kalau rumusnya sudah ingat, bedanya apa? Nah, ini kita bahas sedikit ya. Bedanya adalah jika dia pusatnya H, K ya, pusat H, K, maka bedanya adalah di sini. Pertama nih, kalau kita punya ininya rumus awal yang 0,0 ya, Y sama dengan gitu kan, Y sama dengan MX gitu kan ya, plus minus akar dari gitu kan, karena dia vertikal berarti A kuadrat ditambah dengan B kuadrat M kuadrat. Berarti yang di sini yang harus kita pahami, karena dia punya pusat yaitu adalah H, K, maka Y-nya kita kurangkan, X-nya kurangin dengan H, bedanya gitu ya. Sedangkan Y-nya kurangkan dengan K. Ya, itu aja bedanya. Sedangkan untuk perhitungan lainnya sama. Ini nanti akan dijadikan tugas ketiga bagi siswa-siswi untuk di SMA Negeri 13 Palembang. Dan ini juga merupakan tugas yang keempat. Jadi ada 4 tugas nanti untuk siswa-siswi SMA Negeri 13 Palembang. Oke, baik sahabat gemar matematika. Mudah-mudahan paham tentang persamaan elips ya, dan persamaan garis singgung dengan gradien M untuk materi irisan kerucut. Nanti jika ada yang mau dibahas lebih lanjut atau misalkan punya soal dan seterusnya gitu ya, tentang persamaan elips dan seterusnya, nanti silakan di komen aja di bagian bawah dari YouTube ini, dan juga mudah-mudahan nanti kita bisa tambahkan untuk materi-materi lainnya. Oke, sampai di sini pembelajaran bersama Kak Hans. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.